Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Selamat pagi. Iya, selamat datang. Sebentar, Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai ini, kita undang semua yang sudah masuk waiting. Oke. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat ya selalu ya? Puji Tuhan, sehat. Puji Alhamdulillah, Tuhan. Tuhan. Semoga tetap berkegiatan Bapak Ibu ya. Oke. Begini kepalanya hilang. Aku off kameranya. Ya. Ya udah. Oke, Bapak Ibu. Baru berapa? Oh. Lumayan 28. Pagi Opa. Oh, Mbak Esti. Halo, Bu Dea. Halo, Mbak Esti. Halo semuanya. Terus masuk lagi. Oke. Tes terus. Bang diganti. Yuk. Bapak Pagi-pagi Ibu. semuanya. Kameranya kelihatan ya? Kelihatan ya kameranya ya? Kelihatan. Suaranya jelas ya Bapak Ibu ya? Suara jelas ya Pak? Bu? Jelas ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, alhamdulillah. Baik, selalu dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu semoga dalam pandemi ini selalu diberikan kesempatan untuk aktivitas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Amin. Bapak Ibu, selamat datang dan selamat bergabung di acara Small Talk with Rukun Senior Living. Acara ini adalah diskusi ringan dan kegiatan online untuk insan senior. Perkenalkan, nama saya Emir Fahri. Saya selaku host di sini Small Talk with Rukun Senior Living. Bapak Ibu, acara ini akan kita agendakan menjadi acara bulanan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Kali ini tema kita mengangkat tentang gaya hidup senior dan demensia, dan narasumber nanti yang akan berbicara ada Bapak Herman Quick, kemudian ada Dr. Syifa, dan Ibu Syana Octavia. Baik, mungkin sebelum Bapak Ibu saya mulai acara ini, berikut saya coba share screen tentang rundown acara hari ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di layar ya. Jadi nanti acara ini akan dimulai dengan opening performance. Mari kita bersama-sama berkegiatan, menyanyi bersama. Nanti ada Awalia dan Aditya. Kemudian setelah itu kita ada sedikit permainan brain games, walaupun memang tidak dalam satu lokasi.
Tapi kita selalu mungkin Bapak Ibu nanti bisa merasakan mengikuti Brain Games Michikai. Kemudian baru masuk ke dalam acara inti, diskusi gaya hidup senior dan demensia. Nanti narasumber kita sudah ada di masing-masing tempat. Ada Bapak Herman Quick, ada Dr. Ibnu Syifa, dan Shane Octavia. Kemudian dilanjutkan dengan senam otak Brain Gym. Jadi nanti kita sama-sama Bapak Ibu ya, kita sama-sama melakukan senam otak Brain Gym. Nanti dipimpin oleh Saudari Virgi. Dan yang terakhir ada closing performance. Kita saksikan dan kita nyanyi bersama oleh Saudara Awalia dan Aditya. Baik. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara pertama kita, yaitu opening performance ya, dari tim Rukun Sinar Living. Ada Saudari Awalia dan Aditya. Baik, Saudara Adit, Awa, sudah siap? Siap, Bapak. Siap? Baik, Bapak Ibu semua, apa kabar yang di rumah? Baik. Baik. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat ya. Tetap semangat. Amin. Pagi ini, di acara Small Talk perdana ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Siapa Bilang Lansia Tidak Berguna. Pasti Bapak Ibu di rumah udah pada tahu ya? Tahu. Tahu ya, nah. Yang Balada laut. Iya, betul sekali. Iya. Nah, yang tahu kita nyanyi sama-sama. Karaoke. Iya, benar-benar. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, selamat menikmati. Siapa bilang Lansia tidak berguna, bangun berbagi besar. Suaranya nggak kedengeran, Mbak. apabila Lansia. Nggak ada teksnya. meskipun berubah Dan Tuhan Tidak berguna. coba ditampilin ya. meski hujan meski panas Berjalan apabila lansia jangan percaya. Oke, nyanyi sama-sama ini refnya ya. Mengapa malu? Mengapa harus rambut putih apa? tidak masalah? salah? Biar putih biar bodoh hati lansia tetap semangat. Sampai Sekali lagi ya. Mengapa terus sama? Mengapa harus tidak masalah? Biar Ya pun biar luput tapi lansia tetap semangat. Tapi lansia tetap semangat di hari Oke, semangat terus. Semangat terus ya. Pokoknya lagu ini menggambarkan bagaimana meskipun sudah senior, sudah lansia, harus tetap produktif, tetap aktif, tetap semangat untuk menjalani hidup ya. Oke, selanjutnya
acara selanjutnya yaitu ada brand games yaitu Michikai. Oke, Michikai itu brand games yang akan dibawakan langsung oleh Mbak Syane. Silakan Mbak Syane. Hai Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Ya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk bermain melatih otak. Kita namakan games ini adalah Michikai. Michikai itu saya nggak tahu sejarahnya apa dinamakan Michikai, tapi ada aturan mainnya, yaitu Bapak Ibu harus membuat gerakan, diantaranya adalah, jadi nggak boleh gerakan yang lain, jadi hanya gerakan yang saya contohkan. Salah satunya adalah, diantaranya adalah kepala, jadi Bapak Ibu hanya boleh pegang kepala, leher, siku, ya, kalau mengingat baik-baik, kepala, Leher, siku. dan membuat seperti ini, tangannya dua-duanya. Ya, jadi tadi apa? Kepala, Leher, siku. ya. Aturan mainnya, Bapak Ibu harus fokus dan konsentrasi karena namanya adalah brain games, yaitu permainan melatih otak. Jadi Bapak Ibu, kalau saya membuat gerakan salah satu gerakan di antara 4 gerakan yang tadi, Bapak Ibu tidak boleh mengikuti gerakan yang sama yang seperti saya lakukan. Contoh. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dimengerti nggak? Maksudnya gini, kalau saya bilang Michikai dengan gerakan salah satunya di kepala, Bapak Ibu tidak boleh mengikuti gerakan yang saya lakukan, yaitu pegang kepala. Jadi Bapak Ibu hanya boleh pegang yang lain yang tadi gerakannya di leher, di atas ini, ya. Nah, jadi namanya juga brand games. Kita permainan melatih otak, daya ingat atau memori ya. Jadi mau kita coba dulu? Boleh. Tahu. Ya, oke, baik. Saya akan mulai. Ini harus semangat ya, dan harus konsentrasi. Oke, kita mulai. Michikai. Ini harus refleks loh Bapak Ibu. Ya, mana gerakannya? Ibu Esti, Pak Edi, Ibu Bea, oke. Jadi nggak boleh sama ya. Jadi kalau saya melakukan gerakan yang satu, Bapak Ibu nggak boleh melakukan hal yang sama yang saya lakukan. Gitu. Nggak boleh memegang yang sama. Oke, kita mau mulai lagi? Kita mulai ya, saya punya waktu 5 menit, jadi kita bisa bersenang-senang bermain melatih otak ini ya. Oke, kita mulai lagi ya, tapi harus cepat. Jadi kalau saya bilang Michikai, Bapak Ibu juga harus langsung refleks melakukan gerakan yang tadi. Salah satunya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, Michikai. Oke. Lompat ya, pegang kepala. Kesini ya, lupa. Nggak boleh apa aja. Jadi ada 4 gerakan. Jadi Bapak Ibu nggak boleh melakukan gerakan yang sama seperti Sama. Iya, siap. Oke. Kita mulai lagi ya, konsentrasi. Ini baru berapa menit, masih ada beberapa menit yang ini kok masih sisa waktu banyak. Kita mulai lagi. Siap, harus cepat ya. Kalau saya bilang Michikai, Bapak Ibu harus cepat langsung. Kita mulai. Michikai. Iya, oke. Tidak ada yang salah. Hebat. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini masih fresh. Tentu saja ya, masih fresh. Saya akan main lagi ya. Nanti saya langsung berurutan. Jadi, Michikai. Kita mulai. Michikai. Oke, tadi ada yang mau koreksi, nggak apa-apa ya. Namanya juga game. Michikai. Michikai.
Mijikai? 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 Ya hebat, tepuk tangan buat Bapak Ibu, hebat banget, hebat. Berarti artinya semoga dijauhi oleh ini ya, penyakit-penyakit Pikun. Pikun. penyakit pikun ya. Jadi nanti kalau misalnya masih ada waktu dan saya diperbolehkan untuk ngajak Bapak Ibu main lagi, kita akan main lagi permainan yang ya. Oke. Setelah permainan ini, saya akan kembalikan kepada Pak Emir sebagai MC. Silakan Pak Emir. Oke, baik Bapak Ibu. Michikai. Saya belum melakukan gerakan. Baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu adalah pembuka. Jadi kan masih fresh. Jadi Bapak Ibu nanti begitu sesi masuk ke sesi diskusi bisa dengan dia bisa menangkap penjelasan dari para narasumber kita. Setelah ini adalah kita masuk ke inti ya Bapak Ibu. Jadi tema diskusi hari ini adalah tentang gaya hidup senior dan demensia. Memang gaya hidup itu dapat berakibat kepada senior. Mungkin nanti ada beberapa perubahan-perubahan dari fungsi-fungsi kognitifnya atau perubahan-perubahan perilaku. Untuk itu nanti akan kita sharing, akan dibahas dengan narasumber kita. Narasumber kali ini ada Bapak Herman Quick sebagai praktisi demensia. Kemudian Bapak Herman Quick juga ini merupakan founder dari Asosiasi Senior Living Indonesia yang memang bidangnya memang di senior. Kemudian nanti ada Dr. Ibnu Syifa. Dr. Ibnu Syifa ini adalah wellness doctor di Rukun Senior Living. Jadi kesehariannya memang bersahabat dengan senior. Keluhan-keluhan senior, kemudian apapun yang terkait dengan senior, mungkin Dr. Ibnu Syifa nanti juga akan coba sharing kepada Bapak Ibu semua. Dan satu lagi ada Ibu Shane Octavia. Ibu Shane Octavia ini juga sebagai tim koordinator untuk activity, untuk kegiatan senior yang dia ada di Rukun Senior Living. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti penjelasannya bisa lebih panjang. Saya akan serahkan waktu ini kepada para narasumber, dan nanti setelah itu ada sesi tanya jawab Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti tinggal tulis aja tuh di bawah di chat, nanti saya akan bacakan, kita ajukan kepada narasumber. Mudah-mudahan waktunya bisa cukup, bisa semua pertanyaan kita jawab, tetapi kalau memang waktunya tidak cukup, nanti mungkin hanya ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab juga. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Herman Quick dan para narasumber yang lainnya untuk memimpin sesi ini. Silakan Bapak Herman Quick. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan semoga. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit mengenai gaya hidup untuk senior dan kaitannya dengan demensia. Mungkin Bapak Ibu yang belum paham tentang demensia, ada yang belum paham tentang demensia, maka saya share sedikit mengenai itu. Sebagai gambaran sedikit bahwa di seluruh dunia ada sekitar 50 juta orang yang didiagnosa dengan demensia. Dan jumlahnya bertambah 1 orang setiap 3 detik. Itu di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri tercatat lebih dari 1,2 juta orang dengan demensia. Nah, meskipun demensia itu bukan bagian dari proses penuaan yang normal, tapi secara statistik memang demensia timbul paling banyak pada usia senior. Statistiknya kurang lebih 10% dari orang usia 60 tahun ke atas sudah mengalami demensia. Nah, biaya perawatan bagi orang dengan demensia tentunya
termasuk tinggi dibandingkan penyakit yang lain, karena masa hidupnya relatif panjang dan layanan pendampingan yang dibutuhkan di masa itu. Nah, untuk itu penting untuk kita berupaya mengurangi resiko terkena demensia. Saat kita di usia senior, terkadang kita menjadi terlena dengan kebebasan yang ada. Mungkin sudah tidak bekerja, jadi bisa mengatur diri, tidak punya komitmen waktu lain yang rutin, juga mungkin punya kebebasan untuk melakukan apa saja, kapan saja, makan apa saja. Dengan demikian, tapi penting untuk kita perhatikan pola hidup yang baik agar bisa hidup lebih baik. Nah, di usia senior apalagi pola hidup itu lebih penting karena kan mungkin memiliki potensi atau mungkin sudah memiliki ragam penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi atau diabetes dan juga risiko timbulnya demensia. Nah, banyak riset sudah menunjukkan bahwa beberapa perubahan yang sederhana pada gaya hidup kita itu bisa cukup efektif untuk mengurangi risiko terkena atau memperlambat proses perkembangan demensia. Nah, sebelum kita lanjut terlalu jauh membahas, saya mau liput sedikit apa itu demensia. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah paham, ada yang belum. Saya share sedikit di sini. Jadi istilah demensia itu sebetulnya mencerminkan sebuah sindrom, yaitu kumpulan beberapa gejala yang umumnya tampil bersama. Dan kumpulan gejala ini mencerminkan adanya kegagalan fungsi otak. Jadi pada dasarnya demensia itu menunjukkan bahwa terjadi kegagalan di fungsi otak. Nah, tentu kita pahami bahwa otak kita punya banyak bagian dan tentu setiap bagian itu mempunyai fungsinya masing-masing. Ada yang bagian otak fungsinya menginterpretasikan apa yang kita lihat, misalnya kemampuan melihat warna atau jarak. Ada juga yang fungsinya untuk kemampuan berbahasa. Ada bagian tentu yang mengatur daya ingat, memori jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, karena banyaknya fungsi otak dan bagian yang ada, maka gangguan itu bisa timbul. Gangguan yang timbul itu bisa beberapa macam gejala. Nah, antara lain dari mengacu pada referensi dari Alzheimer Indonesia, ada 10 gejala umum demensia yang ada. Yang pertama, gangguan daya ingat. Tentu itu bisa jangka pendek ataupun jangka panjang. Kebanyakan memang di awal adalah terkait jangka pendek. Berikutnya adalah sulit fokus. Jadi karena adanya penurunan daya pikir, maka susah untuk berkonsentrasi dan fokus. Selanjutnya adalah sulit melakukan kegiatan yang familiar. Jadi suatu hal yang sebelumnya sudah biasa dilakukan, misalnya memakai telepon atau melakukan sebuah tugas, misalnya di dapur gitu, mencuci piring atau apa, tiba-tiba menjadi sulit karena lupa atau punya masalah dalam memproses tugas tersebut. Berikutnya adalah disorientasi. Jadi disorientasi menjadi bingung terhadap tempat dan waktu atau waktu. Jadi disorientasi tempat itu misalnya tidak menyadari sedang ada di mana atau bagaimana untuk pergi ke suatu tempat. Disorientasi waktu ya tidak memahami, kurang memahami kondisi waktu. Jadi misalnya sudah sore tapi dirasanya pagi atau malam dirasanya siang, seperti itu. Kemudian kesulitan memahami visual spasial. Jadi itu terkait bagian otak yang memproses kemampuan untuk melihat jarak dan ruang. Jadi jika gejala ini sudah timbul, misalnya mungkin seorang dengan demensia akan mengalami kesukaran dalam bergerak karena mudah menabrak perabot misalnya. Karena waktu melewati sebuah meja, saya tidak bisa mengukur jarak sehingga tertabrak mejanya. Juga gangguan komunikasi. Dan itu juga terkait karena di otak ada fungsi bagian yang mengatur kemampuan berkomunikasi. Menaruh barang tidak pada tempatnya, itu adalah gejala yang mungkin sering dilihat oleh keluarga orang dengan demensia, karena itu lagi-lagi karena masalah ingat ya,
lupa atau tidak tahu mana tempatnya, jadi bisa berserakan dan disimpan di mana-mana. Misalnya dompet disimpan di lemari es, kunci ditaruh di lemari pakaian, gitu misalnya. Salah membuat keputusan itu juga terkait daya pikir yang mulai terganggu, misalnya untuk membayar sesuatu, tidak tahu caranya, hitung uang dan sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ini sesuatu juga yang sangat sering dilihat, bahwa saat demensia mulai timbul, seorang itu akan mulai menjadi lebih minder, menjadi takut dan ragu-ragu, sehingga tendensinya adalah menarik diri dari pergaulan, ingin mengisolasi dirinya. Dan yang berikutnya adalah perubahan perilaku dan kepribadian. Jadi dengan perkembangan penurunan kondisi otaknya akibat gangguan daya pikirnya dan lain-lain, maka pun akan mempengaruhi perilakunya dan kepribadiannya. Yang sebelumnya orangnya mungkin sangat ramah, selalu happy, gitu, mungkin emosinya bisa terbawa menjadi negatif karena itu. Nah, tentu terkait 10 gejala tadi, tidak semua orang dengan demensia akan mengalami semua gejala ini. Dan kalaupun gejala itu ada, tingkatannya pun bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tetapi secara umum, ke-10 gejala ini adalah yang paling dilihat, paling dialami. Nah, mungkin orang sering bertanya, nah apa sih penyebabnya demensia? Bagaimana itu terjadi? Nah, demensia itu sendiri sebenarnya bukan sebuah penyakit, tetapi indikasi adanya gangguan fungsi otak. Nah, penyebab gangguan fungsi otak inilah yang menyebabkan demensia. Yang paling banyak kejadiannya dan paling terkenal adalah penyakit Alzheimer. Sebuah penyakit yang langsung menyerang di otak dan mewakili hingga 75% kasus demensia. Selain itu, gangguan fungsi otak bisa diakibatkan penyakit di bagian tubuh lainnya. Misalnya ragam penyakit vaskular yang menghambat peredaran darah dan oksigen ke otak. Dan juga ada beberapa penyebab lain yang bisa mengakibatkan kegagalan fungsi otak, itu seperti misalnya keracunan atau trauma maupun faktor keturunan. Nah, sementara ini memang di dunia medis belum ada metode pengobatan atau penyembuhan untuk demensia. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi faktor risiko terkena penyakit yang menyebabkan demensia dan memperlambat proses penurunannya jika sudah terkena. Jadi caranya adalah dengan mengikuti pola hidup yang sehat, melatih fungsi otak secara rutin, dan yang terpenting juga interaksi sosial yang baik dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mendalami masing-masing poin ini. Secara umum kita mungkin sudah paham ya Bapak Ibu pola makan yang baik secara umum, misalnya banyak makan sayur dan buah, kurangi makanan yang tinggi lemak, tinggi gula dan garam. Nah, terkait demensia memang ada sedikit tambahan dari sebuah studi yang dipublikasi di Nutrition Research Journal, menemukan bahwa zat tambahan makanan seperti tambahan bahan pengawet misalnya atau pewarna, perasa sintetis, MSG seperti itu, juga tingkat pengolahan yang tinggi. Jadi makanan, misalnya makanan pabrikan atau kemasan yang diproses dengan banyak ya, dan juga lemak tinggi, semua itu ditemukan bisa mempengaruhi daya ingat, terutama pada senior. Ada juga temuan bahwa ternyata minum teh itu malah bermanfaat. Jadi anjurannya adalah 2-4 cangkir teh per hari, itu bisa meningkatkan kepekaan mental. Jadi cukup baik untuk menjaga demensia. Juga diet yang mengandung antioksidan dan omega 3 dapat membantu melindungi dari demensia. Antioksidan mempunyai peran penting karena mengurangi peradangan dan cedera dalam otak. Juga kandungan asam folat, vitamin B12, dan vitamin D ditemukan juga berkontribusi pada kesehatan otak.
Nah, ini mumpung ada Dr. Ibnu yang sedang online juga, mungkin kita bisa bahas sedikit ya kaitannya dari sisi medis. Mungkin Dok, kalau boleh tanya yang terkait antioksidan, mungkin banyak orang kurang familiar dengan antioksidan. Ada dalam makanan apa aja biasanya dan manfaatnya apa, Dok? Baik, terima kasih. Jadi antioksidan itu adalah merupakan vitamin, mineral atau sejenis nutrisi yang berperan dalam menjaga dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak akibat radikal bebas. Sedangkan radikal bebas itu sendiri bisa disebabkan oleh adanya polusi, asap rokok, kemudian senyawa kimia dan pola makan yang buruk. Nah, kemudian kalau ditanya antioksidan itu bisa didapat dari mana saja? Antioksidan bisa didapatkan dari sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, ini merupakan senyawa-senyawa yang memiliki fungsi yang baik bagi kesehatan tubuh. Buah-buahannya apa saja? Contohnya seperti buah beri, plum, dan jeruk. Ini merupakan buah-buahan yang tinggi antioksidan dan serat. Kemudian sayur-sayuran itu ada brokoli, bayam, bawang, itu juga kaya nutrisi dan antioksidan. Kemudian ada kacang-kacangan seperti lentil, buncis, dan jelai. Ini merupakan sayur-sayuran yang kaya serat dan nutrisi. Kemudian ada juga minyak seperti minyak zaitun. Ini minyak yang rendah lemak dan tinggi omega 3. Nah, omega ini baik untuk mengurangi pembentukan plak atau bekuan-bekuan darah di dalam pembuluh darah kita dan juga menjaga gula darah dan agar tetap normal dan stabil sehingga kesehatan jantung tetap terjaga. Kemudian tidak kalah penting yang mengandung omega 3 yang sangat baik adalah ikan seperti ikan salmon, tuna dan sarden. Gitu Pak Herman. Oke. Menarik juga. Sebetulnya makanan sehari-hari ya banyak yang mengandung antioksidan dan hal-hal yang sehat juga yang kita butuhkan sebetulnya. Betul, manfaatnya banyak sekali seperti ada efek anti penuaan, itu blueberry bisa sebagai efek anti penuaan. Kemudian teh yang seperti Pak Herman mention tadi itu juga baik untuk mencegah penyakit jantung dari literatur yang pernah saya baca. Kemudian ada vitamin C yang terdapat dalam paprika, stroberi, brokoli, anggur itu dia mempunyai efek untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Selain itu juga stroberi bisa meningkatkan atau melindungi sistem saraf dan ada juga yang menyehatkan mata, tuh Pak. Oke. Menarik. Nah, kalau suka ngobrol dengan orang, kadang-kadang bilang, oh kalau sudah lansia, senior, sebaiknya banyak makan tambah vitamin ini, suplemen itu, tablet-tabletan. Kalau menurut dokter, seberapa penting nih untuk seorang senior menambah tambahan vitamin dalam bentuk pil atau suplemen? Oke, baik. Jadi vitamin dan mineral itu merupakan mikronutrien, jadi yang penting dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun hanya dibutuhkan secara mikro alias jumlahnya sedikit, tetapi tetap saja harus dipenuhi oleh setiap orang. Nah, memasuki usia senior atau 50 tahun ke atas, hormon dalam tubuh juga sudah mulai berubah dan tidak seimbang. Hal ini membuat senior juga sulit untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral setiap hari secara alami dari makanan. Nah, disinilah pentingnya vitamin untuk senior supaya kecukupan vitaminnya tetap terjaga. Tetapi vitamin ini juga bukan obat ajaib ya. Jadi mereka juga kan kadang-kadang senior harus minum vitamin nih supaya tetap sehat, supaya tetap bagus. Memang sih vitamin itu dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Sebenarnya perlu atau enggak sih senior itu minum vitamin itu ditentukan kembali oleh senior itu sendiri. Apabila selama ini senior itu asupan makanan bergizinya ada setiap hari dan cukup, maka sebenarnya tidak perlu membutuhkan suplemen tambahan. Sebaliknya, jika senior yang sistem kekebalan tubuhnya menurun dan gampang sakit, kemudian nafsu makannya tidak ada kesulitan untuk makan atau mengunyah, nah itu dibutuhkan suplemen vitamin tambahan. Nah, tapi sebaiknya sebelumnya coba dikonsultasikan lagi ke dokter yang biasa konsultasi atau dokter terdekat gitu Pak. Oke, baik-baik. Jadi mungkin kesimpulannya kalau kita makannya sudah bagus, pola makannya dengan balance dan isinya sesuai dan kita tidak punya kebutuhan medis tertentu, bisa dipenuhi dengan makan ya dok. Tapi kalau
Tapi banyak memang yang karena sudah kondisi usia mungkin ada inefisiensi dalam asupan gizi, jadi ada saja suplemen yang mungkin harus ditambahkan. Betul, kadang kan kadang kan ada juga senior yang masih bagus, makannya masih bagus, kemudian asupannya masih bagus, ternyata mereka merasa membutuhkan vitamin sampai akhirnya jadinya overdosis, dan itu nggak bagus juga buat tubuh gitu. Betul. Oke, makasih dok. Kita lanjut. Oke, nah selain pola makan yang ramah otak ya, juga fisik yang ramah otak. Nah, riset pada umumnya mengidentifikasi bahwa olahraga yang teratur dan pola makan yang sehat adalah dua hal yang paling penting dalam mengurangi risiko terkena demensia. Nah, menurut sebuah studi jangka panjang di Cardiff University di Inggris, olahraga sendiri itu bisa menurunkan risiko demensia sebanyak 50%. Jadi cukup penting. Nah, bagi orang yang sudah mengalami gangguan daya ingat, olahraga akan memperlambat proses penurunannya juga. Dianjurkan kombinasi latihan kardio dan latihan yang memperkuat otot sebanyak 150 menit per minggu. Jadi itu bisa dibagi misalnya 5 hari masing-masing 30 menit. Nah, jadi contoh olahraga ini yang bisa termasuk seperti berenang ataupun jalan cepat. Kalau masih bisa lari mungkin, tapi harus hati-hati untuk senior karena kondisi sendi dan tulang ya. Tapi jalan cepat pun bisa dilakukan asal bisa memompa jantung, dan itu juga akan memperkuat otot. Nah, dengan bertambahnya usia, massa otot akan berkurang dengan sendirinya. Jadi penting bagi usia di atas 65 tahun untuk juga meningkatkan massa otot, untuk juga menjaga kesehatan tubuh keseluruhan, termasuk otak. Nah, kembali ke dokter nih, kira-kira kaitannya secara medis atau anatomi, olahraga dan fungsi otak apa dok? Oke, jadi olahraga itu memang tidak hanya berkaitan erat dengan kebugaran tubuh dan kekencangan otot, tetapi juga bisa membuat otak semakin bugar dan awet muda. Kemudian bagaimana bisa? Memang wajar ketika usia semakin bertambah, terutama memasuki usia 40 tahun, kinerja otak semakin menurun. Contoh sederhana, jadi kemampuan untuk berpikir dan mengingat juga sudah tidak terlalu tajam seperti saat usia muda. Jadi saya akan sharing sedikit, ada sebuah studi di Jepang, studi menarik mengenai hubungan antara olahraga dan kesehatan otak. Jadi dalam studi tersebut, peneliti membandingkan perubahan fungsi kognitif atau berpikir antara anak muda dengan orang yang sudah berusia di atas 40 tahun. Nah, dalam studi tersebut, para ahli menemukan perbedaan yang amat mencolok antara kedua subjek penelitian tersebut pada saat diberikan tugas yang membutuhkan pemecahan masalah, perhatian, dan pemikiran tingkat tinggi hingga pengambilan keputusan. Nah, menurut para ahli, hasilnya adalah mereka yang di atas 40 tahun memerlukan energi lebih besar untuk menyelesaikan suatu tugas yang sama. Nah, kemudian para ahli menguji kebugaran fisik subjek yang berusia di atas 40 tahun. Dan ditemukan suatu keunikan, bahwa ternyata subjek penelitian yang berusia di atas 40 tahun yang diharuskan berolahraga setelah memiliki kemampuan perhatian dan pengambilan keputusan. Setelah itu dia memiliki kemampuan perhatian dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, singkat kata, jadi otak bisa membantu bekerja, singkat kata, jadi olahraga itu pada usia senior bisa membantu senior fungsi otaknya bekerja seperti layaknya usia muda gitu, Pak. Itu satu penelitian di Jepang. Nah, ada juga di Cambridge University di Inggris yang menunjukkan bahwa banyak berjalan dan bergerak dalam kesibukan sehari-hari selain dengan tujuan olahraga juga bermanfaat bagi kesehatan. Kegiatan seperti pekerjaan rumah tangga, kayak memasak, berkebun, membantu dalam meningkatkan fokus dan menstabilkan tekanan darah, menurunkan gula darah, dan mendukung sistem pencernaan, dan juga bisa mengurangi kecemasan dan insomnia. Gitu, Pak. Jadi menarik juga, dok. Jadi tidak hanya olahraga yang seperti olahraga, tapi juga berkegiatan seperti berjalan rumah tangga, mungkin menyapu, ngepel, berkebun, itu pun penting untuk fungsi tubuh dan fungsi otak juga ya. Otak, iya betul. Oke, baik. Kita lanjut.
Kondisi stres yang kepanjangan memiliki dampak pada otak, menyebabkan penyusutan pada area yang berfokus pada memori. Jadi kita harus melakukan relaksasi yang kita sebut ramah otak. Kita harus lakukan kegiatan khusus untuk mengurangi stres. Nah, mungkin karena kaitannya dengan kegiatan nih, ada Pak Syana, kelihatannya otak juga perlu distimulasi nih kan ya, selain olahraga, tapi juga melakukan kegiatan. Dan khususnya kegiatan yang bisa menurunkan atau memanage tingkat stres. Kalau dari Mbak Syana ada masukan kegiatan apa saja nih yang bisa begitu? Baik Bapak, kalau stres itu kan pikiran terhadap suatu beban masalah, dan menurut penelitian stres itu adalah pemicu dari segala penyakit. Jadi sebaiknya sih kita berusaha mengalihkan pikiran dari beban masalah tersebut dengan cara mengalihkannya dengan cara melakukan kegiatan seperti hobi yang ya. Beberapa kegiatan mungkin bisa kita lakukan. Salah satunya, karena kan tujuan kita adalah untuk selalu hidup sehat. Berarti sehat dan bahagia. Jadi kita bisa melakukan di rumah atau di mana saja kegiatan-kegiatan menyenangkan, yaitu olahraga sehat, untuk melatih pernafasan atau meditasi, mendengarkan musik, menari, jika hobi menari, jika hobi Bapak Ibu atau kita juga yang masih muda juga hobi deh. Jadi nggak ada salahnya kita melakukan kegiatan yang kita sukai. Terus jangan lupa untuk selalu bersosialisasi, karena itu juga mengurangi tingkat stres. Serta baca buku atau novel atau majalah yang kita sukai, dan biasanya sih yang ringan-ringan ya, jangan yang terlalu berat. Intinya sih berusaha untuk selalu mengalihkan pikiran kita terhadap beban masalah. Jadi terhindar dari stres sih Pak. Oke. Jadi banyak juga yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres. Intinya melakukan kegiatan yang kita sukai, hobi yang menyenangkan buat kita. Pak Nin. Gitu Pak. Nah, terkait relaksasi yang ramah otak juga adalah kegiatan tidur. Tidur sepertinya bukan berkegiatan, tapi ada fungsinya juga. Nah, tidur yang perlu diingat jadi tidur ditemukan juga menjadi risiko demensia jika mengalami gangguan tidur. Jadi seiring bertambahnya usia, ada kecenderungan untuk tidak bisa tidur sedalam atau selama waktu kita masih muda. Nah, ini kemudian dapat mengakibatkan misalnya kita bangun sangat pagi atau di tengah malam atau mudah lelah karena pola tidur yang terganggu. Nah, beberapa anjuran adalah membiasakan rutinitas bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari. Kemudian juga upayakan tidur hanya di malam hari saja. Jadi idealnya tidak perlu tidur siang jika pada malam hari tidurnya mencukupi. Tapi jika perlu tidur siang, kadang memang karena energi kita perlu penyegaran di tengah hari, bisa tidur siang, tapi dibatasi sebisa mungkin. 30 menit anjurannya, seperti dari studi bahwa 30 menit cukup untuk menyegarkan badan kita di siang hari jika perlu tidur siang. Di malam hari, 2 jam sebelum tidur, hindari memakai elektronik. Di era sekarang, di mana kita semua pun tidak pandang usia, sudah banyak bergantung pada teknologi ya, TV atau gadget, handphone, ada anjuran bahwa kalau kita menggunakan handphone atau elektronik 2 jam sebelum tidur, itu akan mengganggu kemampuan kita untuk lebih nyenyak, lebih cepat. Jadinya dianjurkan 2 jam sebelumnya sudah berhenti dari elektronik. Dan satu lagi adalah memisahkan ruangan di mana kita berkegiatan dan tidur. Jadi kalau sering berkegiatan dengan hal-hal di kamar tidur, di kamar yang sama dengan tempat tidur, maka mungkin tubuh kita tidak bisa membedakan antara ruangan untuk istirahat dan untuk berkegiatan.
jadi pisahkan ruangan. Nah, mungkin sedikit ke dokter nih pertanyaan, karena lagi-lagi tidur adalah fungsi tubuh ya. Apa kaitannya dengan fungsi otak secara langsung, dok? Baik, Pak. Jadi tidur itu kan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang sama pentingnya dengan kebutuhan makan dan minum. Jadi tidur adalah suatu saat di mana kita memulihkan kesegaran tubuh dan pikiran. Jadi pada saat kita tidur terjadi ada 4 tahapan, di mana suhu tubuh semakin turun, suhu tubuh turun, kemudian otot menjadi rileks dan denyut jantung dan nafas menjadi pelan. Dan pada saat tidur juga terjadi peningkatan pembelajaran dan memori serta yang berpengaruh pada kesehatan emosional. Jika kita kurang tidur, itu dapat menurunkan proses berpikir seperti menurunnya kewaspadaan, konsentrasi, kemudian sulit untuk fokus dan memperhatikan. Selain itu juga pada saat kita tidur terjadi penggabungan informasi baru terhadap memori kita atau informasi baru dalam otak. Sehingga pada saat tidur terjadi suatu proses pembelajaran dan memori pada otak kita. Gitu, Pak. Kalau boleh sharing dikit, jadi kan kalau kualitas tidur senior ini yang sehat juga tergantung bagaimana aktivitasnya pada siang hari. Seperti Pak Herman sampaikan tadi, bila siang hari sibuk dan aktif, maka malam hari tidak ada gangguan pada tidurnya. Tetapi kalau siang hari tidak ada kegiatan dan cenderung tidak aktif, biasanya malamnya akan sulit tidur. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, jadi penting sekali ya tidur juga. Kita kadang-kadang kan, tidur malam-malam, bangun pagi-pagi, tapi ya asalkan totalan bisa dapat 8 jam rata-rata per hari, udah oke gitu. Tapi sebetulnya rutinitas dan kuantitas itu juga penting ya dengan jadwal tidur. Nah, di luar beberapa hal terkait pola gaya hidup sehat seperti makan, olahraga, dan tidur, ada hal lain yang sangat penting dalam upaya untuk mengurangi risiko demensia. Manusia adalah yang disebut makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang itu perlu orang lain untuk bisa berbagi ide, berbagi masalah, dan berbagi kebahagiaan. Itu adalah wataknya manusia. Nah, seiring bertambahnya usia, mempertahankan dan mengembangkan persahabatan itu perlu menjadi prioritas. Bagi seorang usia 50 tahun ke atas, semakin banyak keterlibatannya dalam kegiatan sosial, akan semakin terlindung dari demensia. Dan kita perlu mencari kesempatan untuk bergurau, tertawa, dan have fun dalam berkegiatan dengan orang lain. Jadi ini hal-hal yang sudah ditemukan oleh studi-studi mengenai pentingnya interaksi sosial bagi manusia, dan juga di usia senior. Nah, ini kembali karena sosial dan aktivitas tadi sudah disentuh sama Syahna. Kalau sekarang kita apalagi menghadapi tantangan di masa pandemi seperti sekarang nih kan, kalau sosial kan namanya berkumpul-kumpul, kita bersenang-senang bersama. Sekarang kita harus di rumah masing-masing. Ada masukan nggak dari Mbak Syahna? Bagaimana caranya kita bisa tetap bersosialisasi meskipun harus di rumah sendiri-sendiri? Ya. Ini sesuatu yang menarik sih Pak, karena kan kita baru mengalami momen seperti ini di mana kita harus mengikuti anjuran pemerintah dan ada wabah dunia yang menyerang bukan hanya daerah sekitar tapi juga dunia. Jadi seluruh dunia merasakan hal ini, yaitu mau nggak mau kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu di rumah, dan pastinya bosan merasa di rumah. Melakukan kegiatan itu aja, dan manusia adalah makhluk bersosialisasi, jadi butuh sekali bersosialisasi. Pasti yang Bapak Ibu tahu dan kita semua tahu, kita ada teknologi yang berkembang saat ini, dan manusia itu kreatif menciptakan suatu hal yang selalu baru, dan untuk memenuhi kebutuhan kita, salah satunya adalah komunikasi. Jadi mungkin Bapak Ibu dan kita semua bisa melakukan tetap melakukan sosialisasi melalui WA, WhatsApp ya, telepon. Tapi di sini juga ada banyak sekali aplikasi untuk yang bisa kita gunakan
dan tidak menghambat untuk kita bertemu dengan orang langsung. Seperti ini kita bisa melakukan kegiatan online, yaitu webinar, seminar, bahkan forum diskusi yang seperti yang kita lakukan hari ini. Dan ini bukan hanya sekitar Indonesia saja, tapi bisa ke seluruh dunia. Dan lagi untuk melatih otak kita bisa belajar suatu hal yang baru. Gitu. Jadi saya pernah ketemu senior yang, Mbak Syana, kita sudah tua, jadi sudah sudah kurang berminat untuk tahu teknologi, mengikuti teknologi dan aplikasi Zoom online seperti ini gitu. Tapi sih sebenarnya itu harusnya menjadi tantangan buat Bapak Ibu, karena daripada diem di rumah, kenapa kita tidak melakukan suatu hal yang baru? Salah satunya adalah belajar teknologi, belajar bagaimana mengaktifkan aplikasi untuk selalu berhubungan dan bersosialisasi dengan keluarga dan teman-teman di luar. Dan ini kan bisa mencakup seluruhnya, gitu. Jadi kegiatan pandemi sekarang kita bisa lakukan di rumah, dimanapun ibu bapak berada, dan kita semua melalui online kegiatan ini. Salah satunya small talking sih Pak. Jadi tidak menghambat kita untuk selalu melakukan kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah bersosialisasi. Ya, oke. Ya, jadi memang mungkin kita bersyukur ini ada di masa sekarang di mana teknologi sudah cukup maju ya, dengan bilang banyak aplikasi dan perangkat untuk bisa berkomunikasi jarak jauh pakai suara maupun video, dan untuk pertemanan mungkin satu persatu bisa berhubungan, tetapi juga ada forum-forum ya seperti yang kita lakukan hari ini ataupun dari organisasi lainnya yang mengadakan kegiatan secara online. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa rajin-rajin mencari kegiatan lainnya yang online. Kami juga di Rukun memiliki kegiatan online juga jika berminat. Selain forum ini, tapi juga banyak organisasi lain yang kami lihat juga mengadakan. Jadi gunakanlah dan manfaatkanlah kesempatan bersosialisasi itu. Iya, setuju saya Pak. Ya. Nah, berikutnya tadi sudah tersentuh nih. Jadi salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi risiko demensia juga adalah menjaga agar pikiran kita tetap tajam, tentu saja, karena kita harus melatih otak. Semakin banyak stimulus kognitif yang kita lakukan, akan semakin kuat koneksi neuron yang ada pada otak. Dan belajar sesuatu hal yang baru itu adalah sesuatu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam rangka mencegah penurunan daya pikir dan daya ingat. Karena waktu kita belajar sesuatu hal yang baru, kita akan dengan sendirinya melatih daya ingat dan daya pikir. Tetapi selain itu, secara sains ya, bahwa saat kita mempelajari sesuatu hal yang baru, kita akan melatih atau memakai bagian-bagian otak yang mungkin sebelumnya jarang kita pakai. Jadi sama dengan otot ya, mungkin Bapak Ibu kalau menyadari kalau dengan otot di tubuh kita, kalau kita melakukan suatu olahraga baru atau gerakan baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita lakukan, terus berasa tuh di bagian otot itu yang lagi dilatih, terasa bahwa ada perkembangan atau suatu hal yang terjadi pada otot itu karena sebelumnya tidak pernah dipakai, sekarang lagi dipakai dengan gerakan baru ini misalnya. Nah, sama dengan otak, bahwa ada bagian otak yang sebelumnya tidak pernah dipakai, sekarang kita pakai, dan itu akan meningkatkan dan memperkuat koneksi neuron pada otak kita. Nah, dari studi-studi yang ada, yang paling efektif adalah belajar yang menantang otak untuk berpikir, menganalisa, dan berlogika. Jadi lebih kompleks hal yang kita pelajari lebih baik. Tapi tentu seperti sudah disentuh Syahna tadi, bahwa hal yang kita lakukan itu harus sesuatu hal yang kita nikmati. Jadi tentu saja misalnya belajar ilmu fisika akan melatih otak dengan baik. Tapi kalau kita tidak suka dengan fisika dan merasa terpaksa untuk itu, maka itu tidak bermanfaat juga karena menimbulkan stres. Nah, jadi carilah suatu hal yang kita pelajari yang baru,
tetapi yang kita bisa nikmati. Misalnya, satu yang sangat efektif adalah belajar bahasa baru. Mungkin dengan belajar bahasa baru, kita bisa mengeksplor sebuah negara baru ya, dengan mempelajari mungkin sejarahnya, budayanya, dan lain-lain. Jadi ada sesuatu hal lain yang memberi kepuasan tersendiri. Juga misalnya belajar memainkan alat musik yang baru, belum pernah kita pelajari sebelumnya. Atau bisa dari sisi seni, membuat sebuah karya yang kita belum pernah lakukan sebelumnya, yang bisa memberi kepuasan tersendiri. Nah, selain itu, belajar sesuatu yang baru, kalau kita malas dengan yang namanya harus belajar, mungkin kita juga bisa bermain sesuatu yang melatih otak. Nah, tentu terdapat banyak ragam permainan yang bisa melatih otak, seperti teka-teki, atau sudoku, puzzle, dan lain-lain. Nah, anjurannya dari riset adalah melakukan 30 menit per hari dengan kegiatan yang melatih otak, dengan permainan yang melatih otak, dan itu akan memberi efek positif. Nah, mumpung lagi masih terkait kegiatan, mungkin dari Mbak Shane, selain sudoku atau teka-teki silang, ada games apa lagi yang baik untuk otak? Kalau di rumah, kita bisa main puzzle, seperti yang contohnya Bapak. Bahkan bisa ngutak-ngatik HP untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi belajar aplikasi yang baru, kayak main Zoom gini Bapak. Terus apa lagi ya? Banyak. Misalnya bermain dengan keluarga, bermain monopoli, kita main Scrabble, melakukan berhitung. Berhitung itu sebenarnya suatu hal yang simple, tapi sebenarnya melatih otak. Jadi sebenarnya kita ini harus selalu, benar kata Bapak tadi, kita harus selalu melakukan suatu hal yang kita enjoy, kita nikmati, menyenangkan, dan untuk melatih otak lagi, kita bisa melakukan hal yang baru, ya. Contohnya misalnya menemani cucu atau menghitung belanjaan di rumah, itu sih Pak, hal-hal yang simpel. Jadi otak itu selalu kita latih terus setiap hari. Jadi mungkin terkait kegiatan sehari-hari ya di rumah, misalnya untuk memasak sesuatu atau mencoba resep baru, kita harus memikirkan isi apa saja, dan misalnya mengukur takaran dan lain-lain. Itu pun sebuah kegiatan yang bisa melatih otak meskipun bukan bermain, tetapi melakukan suatu kegiatan rumah tangga ya. Ya. Ini Bu Maya, ini nanya Pak, kalau main games di HP, itu salah satu hal contoh juga untuk melatih otak ya, Bapak Ibu. Main games di HP sebaiknya berapa lama? Kalau main games di HP bisa berjam-jam, apakah baik untuk otak? Mungkin Pak Herman atau Dokter Ibnu bisa membantu jawab. Oh ya, jadi anjurannya tentu 30 menit per hari untuk kegiatan ya, misalnya seperti main games, puzzle, seperti itu. Kalau main games di HP dan berjam-jam, itu mungkin di awal membantu melatih otak. Tapi jika berkepanjangan, mungkin menjadi, mungkin untuk otaknya sendiri mungkin terlatih, tetapi dari segi hal lain yang mengganggu jadi keseharian. Karena keseharian kita kan perlu balance juga ya, jadi ada olahraganya, ada tidurnya, ada interaksi dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau sepanjang hari hanya bermain HP saja, itu juga sebuah kehidupan yang tidak seimbang dan mempunyai efek yang tidak positif untuk otak atau psikisnya seorang senior. Jadi mungkin jawabannya adalah sebaiknya hidup lebih seimbang. Tentu main game di HP boleh, tapi dibatasi waktunya. Ya, benar Pak. Jadi secara spiritual, mental, fisikal, dan sosialisasi itu harus seimbang dalam hidup.
Jadi kalau main HP terus juga jangan terlalu lama mungkin ya. Disarankan 30 menit Ibu Maya. Baik. Oke. Mungkin dari saya sekian dulu dari kami pembahasannya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Dr. Ibnu, Mbak Shannon. Nah, sekarang kita oper mungkin ke MC Pak Emir untuk mengatur, mungkin sudah ada beberapa Bapak Ibu yang melontarkan pertanyaan. Bisa kita jawab, masih ada waktu kelihatannya. Oke, baik. Pak Herman, Dr. Ibnu, kemudian Mbak Shana, terima kasih. Tadi paparannya sudah, walaupun ya kita kan bicara diskusinya ringan, tapi sepertinya sih ya agak berat-berat sedikit gitu ya. Tapi memang bagus sih untuk diketahui oleh para Bapak Ibu semua untuk apa yang harus kita lakukan agar selalu menghindari supaya selalu sehat selalu di masa tua. Pak Herman, ini dari melanjutkan peserta ya. Tadi ada yang menanyakan tentang bermain HP, kemudian sudah dijawab, dan ini ada dari Pak Doni M. Putra, itu menanyakan posisi yang baik saat main HP yang 30 menit tadi sebaiknya dalam posisi apa? Takutnya malah muncul LBP atau cervical syndrome. Begitu sih, mungkin Pak Herman atau Dr. Ibnu atau Mbak Shana yang bisa jawab, silakan. Dokter ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Doni. Jadi posisi yang baik saat main HP 30 menit posisi apa? Tetap saja posisi yang baik adalah membaca atau bermain HP adalah posisi duduk. Kalau takut muncul LBP, jadi ada satu penelitian di mana batas normal duduk itu paling lama 1 jam. Setelah itu harus berdiri ataupun berjalan-jalan ataupun rebahan. Nah, kalau enggak, seperti Pak Doni pertanyakan tadi, bisa timbul low back pain, itu bisa timbul nyeri pada tulang punggung. Nah, memang baiknya 30 menit untuk usia senior itu cukup, tapi kalau untuk dewasa biasanya 1 jam. Setelah 1 jam memang harus ada posisi berdiri ataupun rebahan. Jadi tidak selalu duduk gitu, Pak. Begitu ya. Iya, posisi duduk, jadi bukan tiduran, itu nggak boleh, selain nggak sehat juga untuk kesehatan mata ya. Baik Dok. Terima kasih Dok. Kemudian tadi juga bagaimana dengan Pak Herman nih, kalau memang seandainya kan tadi dibilang sesuatu yang menyenangkan. Nah, ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mempunyai cucu di rumah, itu juga sering bermain dengan cucu gitu ya. Jadi mungkin sangat menyenangkan, tapi kan kadang-kadang ada beberapa hal yang menjengkelkan juga. Nah, bagaimana tuh, apakah bermain dengan cucu itu bisa menjadi satu kegiatan yang positif juga untuk melatih otak mungkin, atau melatih fisik, Pak? Silakan Dok atau Pak Herman. Ya, boleh saya kasih tanggapan. Nah, itu menarik sebetulnya, karena banyak sekali senior di Indonesia atau dimanapun mungkin ya yang banyak waktunya bersama cucu, dan kadang waktunya itu mungkin hanya menemani atau menjaga ibaratnya ya. Tetapi anjuran saya kalau bisa seniornya itu lebih aktif jika memungkinkan ya, tentu tergantung cucunya ya, kalau nakal sekali atau bagaimana. Tetapi jika memungkinkan, untuk seniornya itu lebih aktif dan proaktif saat memiliki waktu yang untuk cucu. Jadi misalnya anak cucunya itu sudah bisa sekolah atau sudah bisa berhitung misalnya, dan si senior ini mempersiapkan juga materi atau games yang menantang otaknya si cucu ini juga. Jadi misalnya, yuk kita main teka-teki gitu kan, atau hitung-berhitung atau kali-kalian. Nah, jadi mungkin dari seniornya mempersiapkan atau memasukkan unsur-unsur pembelajaran juga dalam interaksinya dengan cucu-cucu ini gitu loh. Nah, dengan demikian seniornya pun kan harapannya agak tertantang gitu. Kalau dulunya guru mungkin mudah ya,
Kalau dulunya seniornya guru kan dengan sendirinya, oh sudah tahu caranya melakukan itu. Tetapi jika tidak, kan oh saya mesti jaga cucu saya nih besok 5 jam gitu. Ngapain aja ya? Nah, jika dipikirkan sebelumnya dan ada persiapan, oh nanti saya akan ajak dia main ini, atau akan saya ajak membuat kegiatan ini, atau karya ini, dan lain-lain. Nah, seniornya punya tugas jadinya kan, tugas yang melatih otaknya sendiri juga sebetulnya. Dan saat menemani cucu juga bukan hanya menemani duduk saja sambil anak cucunya lari-lari di mana-mana, tapi juga engage. Jadi melakukan interaksi, berbicara, berkomunikasi, dan mungkin malah mengajarkan sesuatu hal kepada cucunya. Dan itu adalah sesuatu kegiatan yang akan melatih otaknya senior sendiri. Gitu loh. Jadi dapat 2 fungsi kan. Dari satu sisi menemani, mungkin malah 3 fungsi, menemani cucunya, menjaga cucunya karena mamahnya harus kerja misalnya, itu satu fungsi. Yang kedua adalah mungkin cucunya belajar sesuatu hal baru, juga oh tambah pinter matematikanya karena diajarin opa, dan seniornya sendiri juga terlatih dan mendapatkan stimulasi kognitif. Jadi itu usulan saya. Baik, Pak Herman. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya coba nanya. Boleh saya tanya, Pak? Halo. Boleh. Halo. Ya, dengan Bapak? Anang Kosim, Pak. Pak Anang Kosim ya, Pak? Ya, dari Palembang. Ya, baik Pak. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Saya tanya aja, masalah soal tadi yang di dalam slide itu, sebagusnya email ke kita semua yang cerita apa yang tayang di apa tuh di WA kita ini. Jadi yang tadi cerita itu dan cerita itu. Tapi kita hanya setelah dengar saja tidak cukup, Pak. Jadi maksud review, Pak. Itu maksud saya, saran aku. Terus kedua, tadi Pak Herman cerita masalah kaitan dengan misalnya perlu kita warga usia lanjut itu perlu baca, ya, perlu sosialisasi, perlu olahraga, perlu rileks, dan perlu istilah itu tidur. Nah, sekarang permasalah saya adalah perlu kuantitinya, Pak, dan kualitinya. Saya kan belum begitu tahu. Sosialisasi 1 hari berapa jam. Jadi kurang lebih ada datanya, kuantiti yang saya usahakan kuantiti. Misalnya olahraga itu perlu misalnya 1 hari 15 menit atau 30 menit, yang tidak tahu. Begitu juga kaitan relaksasi. Jadi ini bukan kuantitas, jadi how, bagaimana untuk menjalankan itu maksud saya. Jadi bukan hanya cerita, oh sosialisasi sudah goodbye, bukan begitu. Tapi saya maksudnya masih ada di dalam isi masuk ke dalam. Mungkin berkaitan dengan waktu, mungkin tidak bisa kita jelaskan sebegitu rinci. Tapi maksud saya juga begitu maksudnya. Nah, inilah minta tolong Pak Herman bantu lewat email saja, mungkin sama kawan-kawan lain. Sekali lagi, saya kan tadi cerita apa yang dicerita slide kalau bisa lewat email. Terus kedua, apa yang cerita itu ada kaitan dengan 5W1H. Jadi 5W1H. Jadi maksudnya di mana, berapa lama, begitu Pak. Maksud saya begitu. Jadi itu saja, saya hanya saran aja Pak Herman, bukan harus demikian. Saya saran aja, kalau bisa dikabul, terima kasih. Tapi saya sudah, itu saja, terima kasih. Ya, Pak. Oke, baik Pak Kosim, Pak Anang Kosim, terima kasih. Mungkin Pak Herman bisa ada tanggapan? Oh ya, terima kasih masukannya Pak. Nanti kita coba persiapkan sebuah materi seperti itu. Nanti kita sampaikan Bapak. Oke, Pak Kosim, ya cuma mengingatkan kembali, memang kita diskusi kita ringan Pak. Jadi memang nanti kita akan buatkan satu sesi khusus untuk memang lebih detail lagi. Jadi karena tujuan kita hanya diskusi ringan dan mengajak kepada semua Bapak Ibu di rumah untuk mulai selalu berkegiatan. Kegiatan ini, Small Talk with Rukun Sunda Living, akan ada terus setiap bulannya dengan topik yang berbeda. Tapi hanya memang yang ringan-ringan saja. Satu lagi nih kemungkinan ini pertanyaan terakhir karena memang waktunya sudah sudah harus memasuki acara lain lagi. Jadi ini mungkin ke Pak Dokter ya, Dok. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Rostuti. Mau tanya,
Saya sering mengalami disorientasi tempat dan waktu. Jika saya bangun tidur, terkadang saya bingung saya sedang di mana. Saya menangani disorientasinya lewat handphone atau pengingat. Saya mau tanya, apakah ada olahraga khusus untuk mengobati atau meringankan disorientasi saya? Dok, saya mau tanya, ini lanjutan juga dok. Saya mengkonsumsi Tropicana Slim sebagai pengganti gula. Apakah konsumsi tiap hari ada efek buruknya buat saya apa tidak dok? Oke, itu pertanyaan terakhir. Mungkin dokter bisa bantu, dok? Oke, baik. Saya jawab punya pertanyaan Bu Rostuti dulu. Jadi mengenai disorientasi. Disorientasi itu adalah suatu kondisi mental yang berubah di mana seseorang itu mengalami gangguan atau tidak mengetahui waktu atau tempat di mana mereka berada pada saat itu. Ataupun bahkan ada yang sampai mereka tidak bisa mengenali identitas dirinya sendiri. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih disorientasi itu karena apa penyebabnya. Pertama, awal dari demensia itu juga bisa menyebabkan disorientasi seperti tadi sudah dipaparkan oleh Pak Herman. Yang kedua, disorientasi bisa terjadi karena pemakaian konsumsi obat-obatan jangka panjang. Nah, ada beberapa obat yang bisa memiliki efek menyebabkan disorientasi juga. Nah, selain itu kekurangan vitamin itu juga bisa menyebabkan disorientasi. Nah, sebenarnya untuk mengatasi disorientasi ini kita harus mengetahui dulu penyebabnya apa nih. Jadi baiknya. Dok, maaf dok, suaranya dok. Halo. Dok, suaranya kurang kenceng dok. Suara maaf ya. Dari tadi nggak jelas ya Pak? Iya, kurang ini besar suaranya. Mohon maaf, saya ulang lagi. Jadi disorientasi adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mengetahui waktu ataupun tempat di mana mereka berada. Bahkan ada yang sampai tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Nah, untuk kita tahu pengobatannya, kita harus mengetahui dulu penyebab dari disorientasinya tersebut. Disorientasi ini bisa disebabkan oleh awal dari demensia. Kemudian juga bisa karena efek pemakaian obat-obatan jangka panjang. Nah, selain itu juga kekurangan vitamin dan mineral bisa menyebabkan disorientasi. Nah, untuk pengobatannya tetap harus konsultasi dengan dokter dulu, datang ke rumah sakit, karena ada beberapa tes yang perlu dilakukan untuk menapis penyebab dari disorientasi tersebut. Nah, kalau untuk meringankan disorientasi itu banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang mengasah fungsi otak, kemudian juga sosialisasi, berinteraksi dengan senior lain itu bisa meringankan atau menjaga fungsi otaknya jika memang itu penyebabnya dari demensia. Biasanya sih kalau demensia kita bisa menjaga kondisinya supaya tidak terus terjun sampai kondisi tidak bisa melakukan apa, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan olahraga apapun bisa Bu. Jalan pagi itu nggak apa-apa. Itu jalan pagi, jogging, seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan Bu Rostuti cukup ya mendapat informasi dari dokter. Bapak Ibu, jika memang nanti ada pertanyaan, mungkin nanti kita akan share, kan Bapak Ibu datanya sudah sama kita. Nanti kita akan share tentang email dan nomor telepon rukun. Jadi nanti kita berkegiatan bersama, berdiskusi bersama, apapun permasalahan tentang senior, kita bisa bahas di sini bersama juga. Bapak Ibu, kita lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih para narasumber. Pak mohon maaf, satu lagi tadi yang Tropicana Slim ya. Tropicana Slim sebagai pengganti gula itu tidak apa-apa Bu, karena dia juga rendah kalori ya dan bebas gula, itu bagus kok untuk mengganti pemakaian gula harian seperti itu Bu. Oke, tambahan ya dok ya. Ya baik. Ya Bu Rostuti mudah-mudahan dapat menerima informasi dari dokter. Baik, karena waktu juga kita lanjut ke acara berikut ya. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Herman Kwik, Dr. Ibnu Syifa, dan Mbak Syana Oktavia. Baik, kita selanjutnya ingin melakukan kegiatan senam otak, Bapak Ibu. Nanti ada Saudara Virgi, kita bersama-sama melakukan brain gym. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah tahu, sebagian Bapak Ibu sudah pernah ikut juga.
Tapi inilah salah satu kegiatan bagaimana kita melatih otak kita agar tetap sehat, begitu. Untuk saudara Virgi, apakah sudah siap? Kan video. Oke, baik. Oke, kita lihat video ternyata tidak live. Baik. Oke, Bapak Ibu, kita saksikan video gerakan senam otak. Mungkin Bapak Ibu semua bisa mengikuti gerakan ini bersama-sama. Baik, silakan. Suaranya. Bentar, Bapak Ibu. Suaranya belum ada ya? Belum ada suaranya. Ini kita ikut ke Bapak Ibu. Oke. Suaranya masih belum muncul. Suaranya masih belum muncul.
tadi video. Mohon maaf suaranya memang tidak muncul, tapi mungkin gerakannya kita bisa ikuti. Berikut karena memang ada sedikit masalah teknis di sini keluar suaranya agak keluar gitu ya. Untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, ini merupakan juga acara penutup. Jadi acara penutup untuk acara Small Talk hari ini kita sudah kurang lebih 1,5 jam. Jadi mungkin semua rangkaian acara hari ini mulai dari bernyanyi bersama, kemudian berkegiatan bersama, melakukan permainan dan berdiskusi bersama hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semua. Nah, berikut adalah closing performance Bapak Ibu yang nanti dibawakan oleh Mbak Awalia dan Mas Aditya dari tim Rukun Senior Living. Sebelumnya, saya sekaligus menutup rangkaian acara hari ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu, semoga berguna bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa bulan depan nanti kita akan bertemu kembali dalam Small Talk with Rukun Senior Living dengan acara yang berbeda dengan tema dan narasumbernya. Baik, Mbak Awa, Mas Adit, silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmed. Oke, kali ini karena adalah closing performer, saya akan menyanyikan sebuah lagu dari salah satu musisi. Salah satu musisi ternama di Indonesia yang sudah legend, yang baru kemarin meninggal dunia. Ya, yaitu mungkin Bapak Ibu semua tahu, yaitu namanya Didi Kempot ya. Saya akan menyanyikan lagu andalan yang salah satu album pertama Didi Kempot, yaitu Stasiun Balapan. Yang Bapak Ibu tahu liriknya, yang hafal kita nyanyi sama-sama seperti tadi ya. Oke, siap. Selamat menikmati, selamat menyaksikan. Stasiun balapan, kota Solo sing dari kenangan, kowe karo aku naliko kalungamu. Stasiun balapan, kota Solo sing dari kenangan, kowe ninggal aku nang terus montes aku mimpiku dada sayang dan selamat jalan. Janji lu ngomong segala, jari seulan ra ono, pamit pun nalika semua, ing stasiun balapan Solo. Janji lu ngomong segala, malah tanpa ngirim warta, lali opo pancen lali, ngerimbo enggak balik. Sama-sama ya. Di stasiun balapan, kota Solo sing dari kenangan, kowe karo aku naliko ngerti kalungamu. Stasiun balapan, rasane kaya wong kelangan, kowe ninggal aku ra kroso mimpiku dada sayang selamat jalan. Janji ngomong
Dan juga sadar meletakkan waktu sali apa panjanggali mengelingo kembali. Oke, sekarang masih ada satu lagu lagi, lagu penutupan sebelum kita mengakhiri Zoom meeting kali ini. Lagu yang terakhir yaitu lagu Kapan-Kapan dari Kus-Kus. Jadi pasti Bapak Ibu semua pada tahu di rumah lagu ini karena sangat-sangat terkenal sekali ya. Oke, kita mulai. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Kapan-kapan kita pergi bersama. Kapan-kapan kita bersenda gula. Mungkin Lusa atau di lain kali. Mungkin hatiku tinggal di sini. Bila kita kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Bungkus atau di lain hari. Mungkin lusa atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku sendiri. Bila kita kenapa bukan tinggal. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bertemu lagi. mungkin lusa atau di lain kali. Mungkin lusa atau di lain kali. Bapak Ibu, terima kasih. Mbak Alwa, terima kasih Mas Adit. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, kita akan foto bareng. Kita akan foto bareng. Jadi kameranya bisa di-on-kan dulu. Di-on-kan dulu, nanti kita ambil fotonya sama-sama per slide gitu ya. Nanti ada tim, kita foto bareng, kameranya di-on dulu. Baik, baik. Sudah siapkah? Mas Kiki, sudah siap ya nanti? Bisa diambil Mas Kiki ya. Ya. Speakernya di mute boleh, Bapak Ibu? Hah? Speakernya di mute. Speakernya di mute. Oke. Baik Bapak Ibu, kita Mas Kiki sudah siap ya Mas Kiki ya? Kita ambil per gallery view per halaman. Udah siap. Ya, halaman ya. Ya, baik. Oke. Bapak Ibu semua Iya, ini sambil cheers, semua tersenyum, lambaikan tangan. Mari kita sama-sama tersenyum. Oke, baik. angkat Mas tangan, Kiki, Pak. terus. Lambai tangan. Dadah. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Sudah Mas Kiki? Oke, baik. Sudah ya.
Bapak Ibu, selesai sudah acara hari ini, 1,5 jam tanpa terasa, tapi sepertinya kita juga masih mau terus lanjut Bapak Ibu. Cuma memang waktu yang harus memisahkan kita. Tunggu kita di bulan depan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jika memang ada yang ingin berkegiatan, kita punya activity online, kegiatan online setiap Senin, Selasa, Rabu. Ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa kontak yang kemarin mendaftar kemana, nanti kita akan kasih petunjuknya. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih telah menghadiri Small Talk with Concern Living. Terima kasih para narasumber. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Bye. Nah. Rukun Selamat Talk. siang, terima kasih.